Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-10 Sistem Pakar. Nah, di sini kita bakal ngebahas materi terkait fuzzy logic di bagian pengantar dan juga kita bakal ngebahas salah satu metodenya yaitu Mamdani. Nah, kita mulai dengan pengantar fuzzy logicnya dulu. Nah, di sini kalau secara pengertian ya, seperti yang udah kalian pelajari juga, fuzzy logic itu metode penalaran yang memungkinkan nilai kebenarannya itu ada di rentang antara 0 dan juga 1. Jadi dia nggak terbatas nih, kayak cuman dua nilai mutlak doang. Kalau dalam logika biner itu kan nilainya mutlak ya. Kalau 1 itu benar, kalau 0 itu salah. Nah, kalau fuzzy dia itu niruin cara berpikirnya manusia nih, yang cenderung menilai sesuatu secara bertahap atau relatif. Jadi kadang nih kita mikirin sesuatu gitu ya, atau kita menilai sesuatu itu kan nggak hanya dengan benar atau salah. Kadang kita suka mikir nih kayak bisa jadi benar, bisa jadi juga salah gitu kan. Kayak mungkin benar, mungkin salah gitu. Nah, jadi dia relatif, nggak absolut atau mutlak gitu. Nah, logika fuzzy itu merepresentasikan dan memproses data yang bersifat tidak absolut, samar, dan juga kualitatif. Nah, kalau menggunakan logika fuzzy itu keputusan dapat diambil dengan mempertimbangkan berbagai tingkat kebenaran nih, berdasarkan dengan derajat keanggotaan dari suatu elemen dalam himpunan fuzzy. Nah, konsepnya itu banyak diterapin nih dalam berbagai bidang. Contohnya ada di sistem kontrol, pengambilan keputusan, dan juga ada di kecerdasan buatan. Nah, karena kemampuannya ya, dia menangani ketidaktepatan atau menghasilkan solusi yang lebih fleksibel, jadi dia itu bisa realistis ya terhadap kondisi di dunia nyata. Karena kan kalau di dunia nyata nggak semuanya itu pasti ya, lebih banyak yang ketidakpastiannya gitu. Nah, kalau sejarah singkatnya di sini, logika fuzzy itu pertama kali diperkenalkan oleh Lotfi Azadeh yang merupakan seorang profesor di University of California. Nah, gagasannya itu awalnya nggak dimaksudkan sebagai metode pengendalian nih, tapi sebagai pendekatan baru dalam pemrosesan data. Nah, Zadeh berpendapat bahwa dalam pengambilan keputusan, manusia tidak selalu berpikir dalam dua nilai mutlak, yaitu nilai mutlak benar atau salah, yang direpresentasikan 1 dan juga 0, melainkan melalui berbagai tingkat kemungkinan di antara keduanya. Nah, gagasannya itu dituangkan dalam makalah yang berjudul Fuzzy Sets yang diterbitkan pada tahun 1965 dalam jurnal Information and Control. Nah, di awal-awal itu tuh karena ada keterbatasan kemampuan komputer ya, jadi ngebuat penerapan fuzzy itu belum dilakuin secara luas nih. Tapi sejak tahun 1970-an, konsepnya itu mulai diterapin nih di bidang kayak sistem kendali, pengolahan citra, atau di kecerdasan buatan. Nah, pendekatan logika fuzzy ini dia memungkinkan sebuah sistem untuk bisa menerima dan juga ngolah data yang nggak pasti atau nggak presisi, sehingga dia bisa menghasilkan keputusan yang lebih adaptif dan pastinya dia lebih dekat sama cara berpikirnya manusia yang relatif atau tidak absolut gitu ya. Nah, kalau kita bandingin nih antara logika boolean sama logika fuzzy. Nah, kalau fuzzy itu kan dia mengacu pada sesuatu yang belum jelas atau samar gitu. Nah, kalau di dunia nyata, kita itu sering banget ada di situasi yang kita nggak bisa nih nentuin ini benar, ini salah gitu. Jadi ada kemungkinannya dia benar, ada kemungkinannya juga dia salah gitu kan. Nah, logika fuzzy itu berperan di sini, nyediain fleksibilitas untuk ngelakuin penalaran. Kalau di logika boolean, kan nilainya mutlak ya, sama kayak biner tadi. Dia 1 itu representasi kebenaran mutlak, sedangkan 0 itu menyatakan nilai salah mutlak. Jadi nilainya cuma 2, antara 1 atau 0. Nah, kalau fuzzy itu dia
ada nilai-nilai yang nggak semuanya dianggap benar, nggak semuanya dianggap salah. Jadi ada nih nilai intermediate yang dia ngandung sebagian besar, sebagian nilai benar, dan sebagian juga nilai salah gitu. Jadi dalam suatu nilai dia ada nilai benarnya, ada nilai salahnya gitu. Nah, nilai ini disebut sebagai nilai abu-abu. Nah, kalau di sini contohnya nih ya, untuk logika boolean dan fuzzy. Nah, kalau misalkan ditanya nih, di sini ada pertanyaan, is it hot? Kalau boolean, jawabannya cuma 2, antara no yang nilainya 0 atau yes yang nilainya 1. Tapi kalau dalam fuzzy, di sini ada beberapa kemungkinan. Contoh, ada yang jawabannya itu ada very much yang nilainya itu 0,9, ada fairly so yang nilainya 0,75, ada moderately nilainya 0,5, somewhat 0,25, dan ada very little yang nilainya 0,1. Nah, nilai-nilai ini kalau dalam fuzzy itu disebut dengan nilai keanggotaan atau membership value yang nanti bakal dihitung menggunakan yang namanya membership function kayak gitu. Nah, nilai ini dia menyatakan sebuah derajat keanggotaan gitu. Kayak seberapa masuk sih sama suatu himpunan gitu. Jadi kayak misal di sini kan very little dia nilainya 0,1 gitu. Berarti kalau misalnya nilai suatu variabel itu dia mendekati 0,1 atau sama dengan 0,1, berarti dia masuknya ke himpunan yang very little gitu. Kalau misalkan 0,25 berarti dia masuknya ke yang somewhat, dan seterusnya. Oke, next kita masuk ke bagian konsep dasar fuzzy nih. Nah, konsep dasar fuzzy itu ada 4 elemen utama. Yang pertama itu ada fuzzy variable atau variabel fuzzy nih. Nah, di sini dia itu adalah besaran atau parameter yang nilainya nggak pasti. Contohnya ada suhu, kecepatan, sama jarak. Kan suhu itu nggak bisa ya kita bilang kayak misal tadi kita ditanya panas tah di sini gitu. Bisa aja misal aku jawab panas. Nanti ada yang bilang enggak kok, nggak terlalu panas. Ada yang bilang ih nggak seberapa panas gitu kan. Jadi kan beda-beda ya. Nah, itu suhu. Jadi dia nilainya tuh nggak pasti gitu. Nah, terus yang kedua itu ada namanya fuzzy set atau kumpulan nilai dalam variabel fuzzy yang mewakili kondisi tertentu. Nah, misal kan kita punya variabel nih. Variabelnya suhu. Nah, kita punya beberapa kumpulan nilai. Yang pertama ada dingin, ada hangat, ada panas gitu ya. Atau direpresentasikan dalam suatu nilai. Misal 10 derajat, 20 derajat, 50 derajat kayak gitu. Nah, itu dia nilai yang mewakili kondisi tertentu dari si variabelnya. Terus yang ketiga itu ada namanya universal set. Nah, dia ini rentang keseluruhan nilai nih yang mungkin dimiliki oleh suatu variabel fuzzy. Contoh, kita ngebahas suhu. Nah, suhunya kita taruh nih di rentang antara 0 sampai 100 derajat Celcius. Atau misal kita ngomongin soal kecepatan. Nah, kecepatan itu misal dari 1 km kecepatan 1 km per jam. Lambat banget ya. Berarti misal kecepatannya 20 km per jam sampai dengan 60 km per jam kayak gitu. Jadi dia rentang nilai gitu dari suatu variabel fuzzy. Terus yang keempat, nah ini seperti yang disinggung di atas tadi, ada namanya membership function, yang dia gunanya itu untuk menentukan seberapa besar suatu nilai termasuk dalam sebuah himpunan fuzzy, yang disebut dengan derajat keanggotaan. Nah, jadi untuk menghitung derajat keanggotaan, kita pakai yang namanya membership function untuk ngelihat nih, seberapa besar sih nilai itu masuk ke dalam himpunan fuzzy. Nah, nilainya itu berada di antara rentang 0 sampai dengan 1. Dimana kalau misalkan angka 0, itu berarti dia nggak termasuk sama sekali.
Dan kalau angka 1, dia berarti termasuk sepenuhnya ke dalam suatu himpunan gitu. Nah, di sini ada fungsi keanggotaannya, ada beberapa kurva. Yang pertama, di sini untuk fungsi keanggotaannya ya, itu ada kurva linear. Ada dua nih, ada linear naik, ada linear yang turun. Nah, kalau kalian perhatiin, di sini ada dua nilai ya, ada nilai A sama nilai B. Nah, si A ini dia perannya sebagai batas bawah. Sedangkan kalau yang B ini itu perannya sebagai batas atas. Jadi bisa nanti di sebuah soal itu ada dua nilai nih, kayak misal suhu. Rentang suhunya antara 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius gitu kan. Nah, berarti rentang bawahnya itu 15 derajat, sedangkan kalau 30 itu rentang atasnya gitu, 30. Nah, terus nilai X ini itu nilai yang akan dicari. Kayak semisal di soal nih diketahui kalau semisalnya kita punya batas bawahnya 10 derajat deh. Nah, terus batas atasnya 20. Nah, ketika di soal ditanya, terus berapa nilai keanggotaan untuk 18 derajat Celcius? Nah, si nilai 18 ini dia jadi nilai X-nya. Jadi nilai yang akan dicari gitu, derajat keanggotaannya berapa, kayak gitu. Nah, di sini ada dua ya, ada kurva linear naik, ada linear turun. Nah, dua kurva ini dia punya rumus yang beda juga untuk menghitung si nilai keanggotaannya. Kalau kurva naik, dia otomatis nilainya itu 0 ketika si X ini, si X itu nilainya dia kurang dari sama dengan A. Dia nilainya pasti bakal 0. Nah, sedangkan kalau nilai X-nya itu berada di rentang antara A dan B, maka dia pakai rumus yang tengah nih, yang X min A per B min A. Kalau misalkan X-nya lebih dari sama dengan B, maka nilainya dia 1. Nah, itu untuk yang kurva naik. Kalau yang kurva turun, kebalikannya. Jadi nilainya dia bakal 0 kalau semisalnya X-nya lebih dari sama dengan B, dan bakal pakai rumus yang tengah nih ya. Rumusnya agak beda juga nih. Kalau di sini kan dia X min A, kalau di sini jadinya B min X. Nah, ketika nilai X-nya itu di antara A dan B, maka rumusnya jadi B min X per B min A. Nah, kalau misalkan X-nya dia kurang dari sama dengan A, maka nilainya dia pasti 1. Gitu. Itu untuk yang linear naik dan juga linear turun. Nah, next yang kedua itu ada namanya kurva segitiga. Nah, bisa aja nih nanti di soal gitu ya, atau ada di suatu kondisi yang dia menyatakan punya 3 nilai. Ada A, ada B, ada C. Nah, misal kita ngebahas soal kecepatan. Kecepatan itu kita punya lambat, sedang, dan cepat. Nah, nilai B ini dia merepresentasikan si sedang. Yang A ini dia lambat, dan yang C itu dia cepat. Jadi di sini dia lambat, terus di sini dia sedang, dan di sini dia cepat gitu. Nah, untuk rumusnya sendiri nilainya itu akan 0 ketika X kurang dari sama dengan A atau X-nya itu lebih dari sama dengan C. Jadi dia nilainya di sini nih. Nilainya di sini ya, kurang dari sama dengan A atau nilainya kelebihan ada di sini. Jadi dia nilainya pasti 0. Nah, kondisi ketika nilainya itu di antara A dan B, maka dia pakai rumus yang kedua, yang X min A per B min A. Nah, kalau misalnya nih X-nya di sini di antara B dan C ya, di sini berarti dia pakai rumusnya yang C min X per C min B, kayak gitu. Oke. Next kita masuk ke yang ketiga, yaitu ada kurva trapesium. Nah, di sini
ada nih kondisinya yang dia bisa misal ada 4 titik nilai. Contoh kasusnya itu misal kayak rentang nilai A. Misal di sini ya batas awalnya itu misal kita kan 76 ya. Berarti misal di sini 76 deh. 76. Nah, 76 ini kan nilainya dia udah A. Apa sih? Bentar. Nah, di sini misalnya dia di sini nilainya 76 itu untuk A. Nah, yang B ke C ini ya. Nilainya di sini misal ada nilai 80 terus sampai dengan 90 gitu. Nah, yang di sini dia nilainya 100. Gitu. Nah, jadi dia ada 4 titik nilai nih yang memungkinkan si kurva trapesium ini. Jadi ada nilai yang menjadi batas bawah yaitu 76, ada nilai menjadi batas atas, dan ada nilai yang dimana itu masuk ke dalam suatu rentang gitu ya. Jadi semua nilainya itu masuk ke dalam rentang ini gitu. Nah, jadi intinya kalau kurva trapesium dia pasti punya 4 titik nilai, dan perhitungannya juga beda lagi nih. Nilainya dia bakal 0 ketika X-nya itu kurang dari sama dengan A, atau X-nya lebih dari sama dengan D. Jadi dia ini ya, di sini atau di sini gitu. Nah, terus kalau misalkan nilainya itu ada di antara A sama B di sini. Nah, dia pakai rumus yang ini, X min A per B min A. Terus kalau semisalnya rentang misal X-nya itu di antara B dan C di sini, nah itu nilainya dia 1. Terus kalau semisalnya nilainya di sini di antara C sama D, pakai yang ini, D min X per D min C. Kayak gitu. Oke, next. Lanjut ke kurva sigmoid. Nah, kalau kurva sigmoid itu dia mirip sama kurva segitiga sebenarnya. Tapi kalau kurva segitiga tadi kan nilainya dia mutlak ya, maksudnya 3 nilai doang nih, 3 nilai yang dia nggak punya rentang gitu. Kayak misalnya cuma 10, terus normalnya 15, terus 30 kayak gitu. Nah, kalau kurva sigmoid dia ada 2 kan, ada pertumbuhan sama ada penyusutan. Nah, jadi dia di sini terdapat pertumbuhan. Jadi di sini ada nilai batas bawah. Ya, batas bawah, terus ada nilai batas atasnya. Dan di sini ada pertumbuhannya. Jadi dia nggak langsung yang lurus gini gitu kan. Tapi dia pelan-pelan nih. Di sini naik. Nah, kayak gitu. Jadi dia nilainya di sini nggak langsung, gimana ya? Jadi nilainya di sini kalau ditulisin kayak misal rentang deh, rentang antara nilai sesudah A dan sebelum C gitu. Jadi dia di tengahnya sini itu sebenarnya ada rentang nilainya. Jadi nggak cuma satu nilai mutlak aja, tapi ada rentang nilai yang ngebuat dia semakin tumbuh gitu. Nah, sama halnya dengan yang ini, yang penyusutan. Jadi dia nilainya itu turunnya pelan-pelan gitu. Jadi nggak langsung tajam turun ke bawah, tapi dia nilainya turunnya pelan. Nah, gitu deh. Terus untuk perhitungannya berubah lagi nih. Kalau semisalnya X-nya itu dia kurang dari A di sini, maka dia nilainya positif 0. Tapi kalau nilainya di antara A dan B, nah di sini nilainya dia pakai rumus yang 2 dikali X min A per C min A kuadrat.
dikuadratkan. Nah, kalau semisalnya dia berada di sini, di antara B dan C, maka nilainya jadi 1 dikurang 2 dikali X min A per C min A dikuadratkan. Nah, kalau nilainya 1, di sini X lebih dari sama dengan C. Begitu juga untuk kurva penyusutan nih, yang sigmoid penyusutan. Itu rumusnya cukup dibalik aja. Jadi kalau semisalnya dia X-nya itu kurang dari 1, kurang dari A, itu nilainya 1. Nah, kalau semisalnya di antara A dan B, itu nilainya ngitungnya jadi 1 min 2 dikali C min X per C min A dikuadratkan. Terus kalau yang ini di X-nya di antara B dan C, maka rumusnya 2 dikali C min X per C min A dikuadratkan. Nah, kalau misalnya X-nya lebih dari sama dengan C, nilainya 0. Kalau ini kan nilainya 1, ini nilainya 0 gitu. Nah, terus di sini ada kurva lonceng. Nah, kurva lonceng ini dia itu rumusnya lumayan kompleks ya. Di sini pakai simbol gamma dan juga beta. Nah, jadi bisa dilihat ya di sini kalau semisalnya dia untuk nilai X, beta dan juga gamma, di sini dia X Y min beta, Y min beta per 2. Nah, ini terjadi ketika si X-nya itu kurang dari sama dengan si gamanya. Nah, di sini kalau semisalnya ditulis ya, di titik yang ujung ini itu dia titik yang gimana nih nulisnya? Ini ya, gamma ditambah beta. Nah, terus titik yang ini, yang angka 8 ini dia bisa ditulis ini gamma ditambah susah ya, jadi gamma ditambah beta per 2. Nah, kecoret per 2. Terus kalau yang nilai ini sebenarnya di tengah ya, nilainya di tengah, pas di tengah sini nih, pas di tengah nilainya. Nah, itu dia nilainya, nilai gamanya, nilai gamanya di sini. Nah, kalau yang di rentang ini, di angka 4 ini, itu masuk ke yang ini nih, yang gamma min beta per 2 gitu. Nah, terus yang di ujung ini, yang di sini, rentang ini, dia masuknya di gamma min beta gitu. Nah, sebenarnya juga untuk yang kurva lonceng ini tuh jarang muncul di studi kasus, karena memang dalam kasusnya atau kondisinya itu jarang terjadi kondisi yang dia naik turunnya itu secara perlahan gitu ya, kayak gini. Itu jarang banget keluar. Yang paling sering keluar itu nantinya antara linear, segitiga, dan juga ada kurva trapesium gitu. Nah, lanjut. Nah, di sini ada arsitektur sistem logika fuzzy. Ya, kalau dilihat arsitekturnya di sini ada 4 ya, ada rule based, defuzzifier, sama inference engine.
Nah, yang pertama itu ada rule base, yang isinya dia itu aturan dan juga kondisi if else untuk mengontrol pengambilan keputusan. Terus di sini di setelah input itu ada falsifier atau falsification, yang dimana dia itu untuk ngubah input nih. Jadi dia ngebantu ngekonversi angka jadi himpunan fuzzy. Nah, himpunannya itu ini masuk ke dalam 5 state. Ya. Jadi dia ngebagi sinyal jadi 5 state, ada yang large positif, medium positif, small, medium negatif, sama large negatif. Misal begini deh. Misal kita punya rule itu rule-nya ngedrop dia. Misal jika suhu 30 derajat Celcius kipas nyala. Nah, jika suhu 15 derajat Celcius kipas mati. Misal ya kayak gini. Nah, terus di sini kan kita udah punya rule-nya. Terus ada falsification nih. Jadi masukin nilai input gitu. Misal nilai inputnya 25. Nah, 25 ini nanti sama si fuzzy itu bakal dipilih apakah dia masuk ke dalam large positif yang benar-benar dia masuk ke batas atas, atau dia masuk ke medium positif nih, atau masuk ke bagian yang small, ataukah dia medium negatif atau large negatif, atau sampai yang deket banget sama 15 derajat Celcius kayak gitu. Nah, terus si inference yang selanjutnya ada inference engine. Nah, si inference engine itu tugasnya dia nyamain nih, nyocokin antara input sama aturan fuzzy. Kayak semisal kan tadi kita masukin inputnya 25. Nah, misal si fuzzy ini dia naruh inputnya jadi medium positif. Nah, dia nanti nyari nih, kalau semisalnya nilainya itu medium positif, itu keputusannya apa di sini kayak gitu. Jadi dia nyocokin antara si rule-nya sama si inputannya gitu, cocok atau enggak dan seperti apa hasilnya kayak gitu. Nah, terus yang terakhir ada defasifikasi. Nah, di sini dia itu kebalikan dari falsifikasi. Nilai fuzzy-nya tadi diubah jadi nilai ekstrim lewat pemetaan. Nah, ada beberapa metode defasifikasi untuk ngelakuin ini, tapi pemilihan metode yang terbaik itu didasarkan sesuai sama si inputnya. Nah, metode yang digunakan untuk defasifikasi itu biasanya pakai metode rata-rata atau metode titik tengah yang dipakai untuk ngebantu ngambil keputusan yang tepat. Jadi setelah tadi dia digabungin nih antara kecocokan input sama aturan, bisa jadi itu ada nilai yang dia itu misal sama atau deket gitu. Nah, maka di sini pakai metode rata-rata atau metode titik tengah untuk nyari defasifikasinya. Kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya akan membahas terkait fuzzy Mamdani yang akan dilanjutkan oleh Kak Jundi. Oke, kita mulai fuzzy Mamdani. Nah, kenapa di sini yang dibahas adalah fuzzy Mamdani? Karena fuzzy Mamdani ini studi kasus atau cara penyelesaiannya itu cukup panjang. Jadi dia kita jadiin pertemuan sendiri. Dan untuk minggu depan itu bakal dibahas langsung 2 metode fuzzy, yaitu Tsukamoto dan Sugeno, karena lebih singkat dari fuzzy Mamdani. Oke, fuzzy Mamdani adalah salah satu metode inferensi dalam sistem logika fuzzy yang banyak digunakan dalam bidang kontrol dan sistem pakar. Metode ini dikembangkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975 dan dikenal karena kemampuannya dalam menangani ketidakpastian serta ketidaktepatan atau imprecision pada proses pengambilan keputusan. Salah nada baca. Ketidakpastian serta ketidaktepatan pada proses pengambilan keputusan.
Pendekatan ini bekerja dengan menggunakan aturan berbentuk if-then dan menghasilkan keluaran berupa himpunan fuzzy yang kemudian didefusifikasi untuk memperoleh nilai keluaran yang tegas. Ini banyak banget merahnya. Oke. Masih. Yang kemudian didefusifikasi untuk memperoleh nilai keluaran yang tegas atau crisp output. Pada metode Mamdani, proses inferensi dilakukan melalui beberapa tahap untuk menghasilkan keluaran fuzzy berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Tahapan ini melibatkan proses penggabungan aturan dan penentuan nilai keanggotaan menggunakan operator logika fuzzy. Secara umum, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan aturan min untuk menentukan implikasi dari setiap aturan. Pada tahap ini, setiap aturan if-then dievaluasi untuk menentukan seberapa kuat aturan tersebut berlaku. Operator min digunakan untuk mengambil nilai terkecil dari derajat keanggotaan semua kondisi pada bagian if. Nilai minimum tersebut kemudian digunakan untuk memotong fungsi keanggotaan pada bagian then dari aturan tersebut. Terus itu menggunakan aturan max untuk menggabungkan komposisi semua aturan. Setelah semua aturan dievaluasi, hasil implikasi dari masing-masing aturan perlu digabungkan untuk membentuk satu kesimpulan fuzzy. Operator max digunakan untuk mengambil nilai keanggotaan terbesar di antara beberapa hasil aturan yang memiliki variabel keluaran yang sama. Hasilnya berupa grafik gabungan yang menunjukkan keluaran fuzzy keseluruhan dari sistem. Oke. Kemudian ada yang terakhir itu membentuk fungsi keanggotaan baru dari hasil komposisi. Dari hasil penggabungan menggunakan aturan max pada langkah sebelumnya, terbentuk fungsi keanggotaan baru yang merupakan kombinasi dari semua aturan yang aktif. Titik-titik perpotongan atau intersection pada grafik menunjukkan kontribusi masing-masing aturan terhadap bentuk akhir dari himpunan fuzzy keluaran. Fungsi keanggotaan gabungan inilah yang nantinya akan digunakan pada tahap defusifikasi untuk menghasilkan nilai keluaran yang tegas atau crisp output. Oke, kita lanjut ke studi kasus. Sebuah pabrik mesin cuci akan membuat sebuah mesin cuci otomatis berbasis fuzzy yang dapat mengatur kecepatan putar mesin berdasarkan banyaknya pakaian dan tingkat kekotoran. Mesin cuci telah dilengkapi dengan sensor yang dapat mendeteksi banyaknya pakaian dan tingkat kekotoran pakaian. Spesifikasi yang dimilikinya adalah sebagai berikut. Kecepatan putaran mesin dalam pencucian minimal 500 rpm untuk kategori lambat dan maksimal 1200 rpm untuk kategori cepat. Banyaknya pakaian dinyatakan dengan nilai 0 sampai 100 yang mana nilai kurang dari sama dengan 40 termasuk sedikit dan lebih dari sama dengan 80 termasuk banyak. Terus untuk yang spesifikasi yang terakhir ini tingkat kekotoran dinyatakan dengan nilai 0 sampai 100 yang mana 0 sampai 40 ini adalah rendah, 50 adalah sedang dan 60 sampai 100 adalah tinggi. Berdasarkan berbagai pengujian terhadap prototipe mesin, diperoleh aturan sebagai berikut. Nah, jadi memang kalau fuzzy itu ada aturannya, ada rule-nya dia. Nah, di sini anggaplah rule ini ya, ini anggaplah kasus nyata gitu ya. Ini kan dari prototipe mesin ya. Jadi ini kalau misalnya kalau di sistem pakar ya ini rule-nya rule dari pakar gitu ya. Kalau ini dari ica-icanya prototipe mesin. Oke, untuk rule pertama, jika pakaian sedikit, kekotoran rendah, maka putaran lambat. Rule kedua, jika pakaian sedikit, kekotoran sedang, maka putaran lambat. Rule ketiga, pakaian sedikit, kekotoran tinggi, putaran cepat. Rule keempat, pakaian banyak, kekotoran rendah, putaran lambat. Rule kelima, pakaian banyak, kekotoran sedang, putarannya cepat. Rule ke-6, pakaian banyak, kotoran tinggi, maka putaran cepat. Oke. Ditanyakan ini berapa RPM kecepatan putar yang harus dihasilkan mesin jika pada proses pencucian ternyata banyaknya pakaian bernilai 50 dan tingkat kekotoran bernilai 50. Nah, oke. Pertama, langkahnya adalah
fusifikasi. Kita bikin dulu nih ininya apa namanya? Variabel fazinya ya, fungsi keanggotaannya. Kita lihat di sini fungsinya. Tadi kan antara 4 kurang dari 40 ya. Kurang dari sama dengan 40, lebih dari sama dengan 80. Jadi kita di sini pakai 40, 80. Nah, oke, kita lihat di sini ya. Ini untuk yang sedikit. Kenapa dia ada dua? Ada sedikit, ada banyak. Ya karena di sini kan ada dua kategori. Ada sedikit, ada banyak, ya kan? Jadinya ini ngitungnya juga dua kita. Untuk yang dikit, untuk yang banyak. Nah, terus kalian lihat di sini perbedaannya. Draw aja. Ya, kok nggak bisa sih? Bentar. Oh, bisa. Merah. Wup, kenapa tuh? Oke. Nih, kita lihat di sini ya. Untuk yang sedikit, dia akan bernilai 0 kalau x-nya lebih dari sama dengan 80. Karena di sini kalau kita lihat nih, setelah dia 80, ya udah gitu. Ini kan sejajar sama 0 kan. Gitu juga sama yang banyak. Kalau misalnya dia kurang dari sama dengan 40, ini kan sejajar sama 0 kan. Kalau misal dia kurang dari 40, ini dia di sini ya. Satu, kalau dia lebih dari ini dia apa? Tadi kan kalau misalnya dia lebih dari sama dengan 80 termasuk banyak, udah positif banyak, jadi dia nilainya 1. Tapi untuk nilai yang di ini jangan ini deh, warna hijau aja deh. Oke. Tapi untuk yang di sini ini kita kan perlu tahu nilainya gimana gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kita lihat di sini untuk fungsi naik itu dia kayak gini. Apa yang disebut dengan fungsi naik dan fungsi turun? Nih, kita lihat ya, ini fungsi turun. Apa yang dimaksud dengan fungsi naik dan fungsi turun? Nah, ini dia. Di sini dari sedikit dia pas ke 80 itu dia grafiknya menurun. Sedangkan dari 40 ke banyak itu dia naik. Nah, kalau grafiknya turun, maka di yang kategori sedikit itu dia rumusnya seperti ini. Untuk yang banyak itu dia rumusnya seperti ini. Ini kita anggaplah ini A ya. Ini A, ini B. Jadi rumusnya adalah A min X per salah. Ini bukan ini ya. Ini B min X per B min A. Sedangkan kalau yang X itu X min A per B min A gitu ya rumusnya. Untuk B kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan ini A. A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Itu ya tadi. Oke, kita lanjut. Kita hitung nilainya. Sedikit itu nilainya 0,75. Banyak itu nilainya 0,25. Oke, lanjut ke tingkat kekotoran. Nah, ini dia tingkat kekotoran. Ini itu harusnya di sini, coba ntar kita lihat di contoh. Udah nggak sih? Ini dua doang. Oh, ini dua doang. Oke, nggak ada. Oke, untuk rumus yang rendah itu kayak gini. Ini untuk yang sedang. Ini yang sedang nih tadi pakai yang ini ya. Yang Nah nih, untuk yang kurva segitiga. Ininya kayak gini. Fungsi keanggotaannya. Terus lanjut nih untuk yang tinggi ya ini kita pakai yang biasa. Nah, terus di sini ini tuh harusnya ini kalau 50 ya, kan dia di puncak. Kalau misal dia 50 itu harusnya tuh dia 1 nilainya. Untuk yang sedang. Ya. Harusnya gini sih. Nah, ini harusnya kurang dari aja.
bukan kurang dari sama dengan. Karena kan 50 itu dia termasuk ke sedang ya. Berarti 50 itu dia bernilai 1 untuk kategori sedang. Harusnya gini ya, harusnya. Cuman nggak apa. Nanti tinggal diperbaiki aja. Oke, untuk nilai yang rendah 0, untuk yang sedang dia segini, untuk yang tinggi dia segini. Oh ya, nih kalau kalian lihat ya, kenapa dia 0? 58 kan di sini ya. Kita ambillah di sini 58 nih. Ini si X. Kita lihat di sini si rendah. Setelah dari sini kan 0 ya. Makanya nilainya 0. Terus untuk yang sedang kita lihat di sini. Nih di situ berarti dia di sini lagi turun ya. Nah, kalau yang turun berarti kan pakai yang ini ya. Oke. Terus kita lihat di sini yang tinggi 58 nih. 58 nih di sini. Kita pakai yang ini ya, rumusnya. Dan hasilnya segini. Oke. Teman. Untuk kecepatan putaran, nah ini kita bikin aja fungsi keanggotaannya. Kita nggak perlu hitung karena kan kita mau nyari dia nih, mau nyari si kecepatan putaran. Ini kita bikin aja fungsi keanggotaannya. Bener kan fungsi keanggotaan? Oh iya bener, oke. Nah, terus kita hitung nih untuk tiap rule-nya. Ini ya, yang menghitung min tadi ya, yang di atas. Nah, kita lihat di sini. Yang min. Yang tahap pertama nih. Nih. Kita mengambil nilai terkecil dari derajat keanggotaan semua kondisi pada bagian if-nya, Nilai minimum tersebut kemudian digunakan untuk memotong fungsi keanggotaan pada bagian den-nya. Kita lihat ya. Dia memotongnya untuk den-nya. Terus itu ngambil nilai terkecil dari kondisi if-nya. Oke. Kita ingat den-nya nih, Kita lihat di rule 1. Di rule 1, den-nya itu putaran lambat. Maka kita menggunakan fungsi keanggotaan dari yang lambat, yang ini ya. Nih. Yang lambat ini, kita pakai yang ini. Oke. Nah, terus kita lihat pakaian sedikit rendah. Berapa tadi nilainya? Nilainya tadi untuk yang sedikit 50, rendah 58 ya kalau dari soal. Kita lihat di sini. Berapa tadi nilainya? Yang sedikit terus kekotoran rendah. Kita lihat di sini, kekotoran rendah itu 0. Terus itu untuk yang sedikit itu dia 0,75. Oke. Karena nilai paling kecil itu 0 kan? Min. Jadi kita tidak melakukan apa-apa pada grafik untuk rule 1. Oke. Kita lihat di sini. Den-nya apa? Den-nya lambat. Maka kita pakai grafik lambat lagi, pakai fungsi keanggotaan lambat lagi. Tapi dia pas dilihat minnya itu nggak 0. Dia 0,2. Maka dari itu kita perlu tadi ya, kita lihat di sini. Untuk memotong fungsi keanggotaan pada bagian den. Ya. Kita ngambil nilai terkecilnya, terus kita potong fungsi keanggotaan den. Kita balik lagi ke yang tadi. Kita potong nih, 0,2 kita potong. Nih, kan ini dibandingin ya, antara 0,75 sama 0,2. Nah, 0,2 ini paling kecil, maka kita ambil di sini untuk motong si den-nya, atau di kategori lambat ya. Lanjut ke rule 3. Jika pakaian sedikit, kekotoran tinggi, nih kita lihat den-nya cepat. Berarti kita pakai fungsi keanggotaan si cepat. Bukan paket ya, si cepat. Ya, jokes. Nah, kita lihat di sini antara
0,75 dan 0,8. Nilai minimal 0,75. Kita potong di 0,75 sini. Terus kita arsir gitu ya. Ya biar enak lah, gitu kan ada arsirannya, kita bisa lihat. Untuk rule keempat, jika pakaian banyak dan kekotoran rendah, maka putaran lambat. Oh, no lagi nih. Ya udahlah, nggak usah diapa-apain nih. Jika pakaian banyak dan kekotoran sedang, maka putaran cepat. Oke, D-nya cepat, kita pakai si cepat lagi. Antara 0,25 sama 0,2, 0,2 ya. Nih, 0,2 kita potong di sini. Terus, jika pakaian banyak dan kekotoran tinggi, maka putaran cepat. Kita pakai cepat lagi. Fungsi keanggotaan cepat lagi. Terus, kita lihat 0,25 sama 0,8, 0,25. Kita potong 0,25. Oke. Setelah itu, kita bikin komposisi aturannya ya. Kita bikin komposisi aturannya. Kita lihat tadi, komposisi aturan pakai nilai max. Nih, menggunakan aturan max untuk menggabungkan atau mengkomposisikan semua aturan. Nah, untuk inian lambat, untuk apa namanya? Bukan grafik, untuk fungsi keanggotaan lambat ya. Untuk yang ini lambat itu kita bandingin, tadi kan nilainya 0, 0,2 sama 0. Max-nya itu 0,2. Terus untuk yang cepat, yang fungsi keanggotaan cepat ini, itu dia 0,75, 0,2, 0,25. Yang kita ambil adalah 0,75 ya. Nih. Oke, nah setelah kita tahu untuk ini ya, berarti dia grafiknya bakal jadi kayak gini. Ntar kita bikinin ini deh, grafiknya kayak di sini aja ya. Nih, grafiknya dia bakal jadi kayak gini. Kita lihat ya di sini ya. 0,2 untuk yang lambat. Untuk yang lambat 0,2 0,2. Di sini. Anggaplah ini 0,2 ya. Ini untuk yang lambat. Diambil yang 0,2. Untuk yang cepat tadi 0,75. Ini kita anggap di sini 0,75. Oke, ini untuk yang cepat ya. Untuk yang cepat nih 0,75. Nah, grafiknya dari sini, ini kan gini ya, grafiknya. Nah, jadinya grafiknya tuh kayak gini. Setelah digabungkan. Nah, jadinya kayak gini ya. Oke. Ini dia jadinya kayak gini. Ini maaf jelek. Cuman ini di sini nggak ada ini. Cuma nanti kalau kalian mau lihat contohnya itu ada di link YouTube ya. Ini untuk gabungannya itu jadinya kayak gini, antara 0,25 digabung sama 0,2 dan 0,75 digabung itu bakal jadi kayak gini. Nah, terus kita tentuin keanggotaan barunya. Kan tadi udah kayak gini ya bentuknya ya. Bentuknya udah kayak gini. Nah, kita perlu not responding lagi nih. Kenapa ini not responding? Oke, udah. Nah, terus kita perlu nentuin keanggotaan baru. Ini kita pakai apa ya? Warna merah kali. Nih, kita lihat di sini. Ini kan dia miringnya di sini ya. Nah, jadi gini kita pisah kayak gini. Kita pisah jadi dia punya jadi 3 area. Ya, punya 3 area. Ini 1, ini 2, ini 3. Oke, kita lanjut.
Nah, kita udah punya grafik yang baru, bukan grafik yang baru, tapi fungsi keanggotaan yang baru. Kita tentuin. Kan tadi kita belum tahu ya, angka-angka yang ini 640, 1025 itu dapat dari mana? Itu untuk kita menentukan titik-titik ini nih. Ini kan dia berpotongan baru ya, ini kan bikin potongan baru kan di sini. Nah, kita nggak tahu nih berapa nilainya di sini. Nah, makanya kita hitung dari yang ini, menggunakan ini ya tadi. T1 kurang 500 per 1200 min 500 sama dengan 0,2. Ini kan 0,2 nih, 0,2. Ini tuh pakai rumus apa ya? Lupa lagi namanya. Ini make rumus nggak tahu deh, lupa. Nanti silahkan dieksplor. Nah, hasilnya adalah 640. Yang ini hasilnya untuk T2. Ini T2 ya, bukan T1. Nggak bisa diedit sih. Ini yang ininya. Oke. Ini T2. Untuk T2 nya adalah 1025. 1025 ya. Nah, nih jadilah seperti ini dia. Terus kita bikin fungsi keanggotaan baru. Di sini 0,2 kalau si Z kurang dari sama dengan 640. Kan kita sekarang ini ya, yang di sini ya kita. Nih, kalau dia kurang dari 640 itu dia. Nah, gini. Terus kalau misalnya si Z-nya antara 640 sampai 125 nih ya di sini. Ini. Bentar. Kenapa nggak bisa chat? Nah. Duh. Udah deh. Nah, untuk yang antara Z-nya ini antara 640 sampai 1025 itu kan dia menggunakan ini naik ya, grafik naik. Grafik naik itu rumusnya seperti ini. Aduh. Nah, kalau misalnya dia grafiknya turun berarti kan dia 500 ya, berarti 500. Ini si X ding, lupa. Ini si X harusnya. Salah. Bener ya? Bener. Ini harusnya 500 min Z. Bukan min Z nggak sih? Bentar. Kok jadi lupa sih? Rumus turun. Ini rumus naik ya. Kita lihat rumus turun. Jadi lupa gini. Oke, ini dia rumus turun. 1200 min Z per 1200 min 500. Nah, itu dia rumus untuk yang turun. Tapi ini rumusnya naik karena dia grafiknya naik. Nah, terus nilainya 0,75 kalau dia lebih dari 1025. Titik potong T1 dan T2 akan membagi kurva menjadi 3 daerah, D1, D2, D3 dengan luas masing-masing A1, A2, A3 serta momen M1, M2, M3. Nah, lanjut ke proses defusifikasi. Nah, untuk rumus defusifikasi ini kita pakai rumus yang ini. Nah, untuk integral ini ya silahkan menggunakan kalkulator aja ya karena ini integral ya begitu. Nah, untuk untuk momen 1 itu dia hasilnya segini ya. Ini batasnya antara 0 sampai 640, 0,2 nih dari yang ini ya. Nih, dari daerah 1 nih ya. 0,2. Untuk yang M2 nih kita pakai ininya. Nih. Kan tadi 0,2 ya. Nih pakai yang ini dihitung hasilnya segini. Terus untuk yang M3 ini kan dia daerahnya sini ya nih. 0,75. Kalau dia lebih dari 1025. Ini kan daerah 3 lebih kan. Maka dari itu dia menggunakan yang 0,75. Ini 0,7. Salah, ini 0,75. Nah, untuk menghitung luas, ini kita lihat di sini nih. A1 atau D1 ini nih. Ini adalah
segi, kenapa miring sih? Ini adalah segi panjang ya. Ini kita bisa lihat kalau yang ini, kalau yang ini dia, yang ini persegi apa persegi panjang nih? Ya ini pokoknya, ini kayaknya persegi panjang ya. Untuk menghitung persegi panjang itu kan panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar, oke. 125, ini 131,25. Nah untuk yang A2, untuk yang A2 ini kan dia bentuknya trapesium ya. Kalau kita lihat itu, kalau kita miringin itu dia jadinya kayak gini. Nih ya, kalau kita lihat tuh kocak. Kalau kita lihat itu dia kayak gini ya. Kalau kita miringin, terus kita lihat nih di sini yang sininya nih, yang sininya itu dia 0,2, 0,2. Yang sininya ini dia 0,75. Terus untuk tahu tingginya, nih ya, tahu tingginya itu artinya ini 10 20 1025 dikurang 640. Berapa hasilnya? Kalau nggak salah 385 ya. 385. Oke. Bener nggak? Coba kita lihat. 1025 dikurang 640. 385. Oke, benar. Oke, kita lanjut ya. Cara menghitung apa namanya? Rumus itu kan setengah dikali A tambah B ya. Tambah B ini tambah. Dikali sama si tinggi. Nah, tinggi itu kan tadi kita lihat ya di sini. 385. Ini 385 nih. Di sini 385. AB itu sisi tadi ya 0,2 dan 0,75 dikali setengah ya, jadinya dia ke sini. Oke. Lanjut. Hasilnya adalah segini. Ini salah ya BTW, ini hasilnya bukan segini. Kita lihat 385. 385 salah 385 dikali sama 0,95 dibagi sama 2. Nah, hasilnya 185 ya, 182,875. Cuman ini karena saya nggak bisa edit di sini, jadi nanti ini silahkan dicek di videonya ya, ini salah. Ini hasilnya harusnya 182,875. Oke, lanjut. Sekarang kita menghitung Z. Oh iya, ini namanya rumus centroid. Ini rumus centroid namanya. Centroid. Lanjut. Ini ya, tadi momen, terus itu luas. Sini momennya segini, segini, segini. Untuk luasnya segini, segini, segini. Hasilnya perhitungan centroid adalah 781,284 atau kita bulatkan jadi 781. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika banyaknya pakaian bernilai 50 dan tingkat kotoran bernilai not responding lagi, kentang banget nih, bernilai 58, maka kecepatan putaran mesin cuci adalah 781 atau ini 781,283 atau kita sederhanakan jadi 781. Ini adalah hasilnya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dia 781 berarti dia antara si cepat atau lambat itu kita lihat di sini ya. 781 itu lebih dekat ke 500 daripada ke
1200 ya, kita bisa bilang ini lumayan lambat lah. Kalau misalnya banyaknya pakaian itu 50 dan tingkat kekotoran itu bernilai 58. Untuk yang tadi saya bilang kan di sini kan dia grafiknya naik ya nih, yang di sini, yang di bagian sini ini grafiknya naik. Nah, ini ada saya punya contoh dari Sistpak tahun lalu ya, ini punya saya. Nah, karena di sini kan punya saya turun ya, bukan naik. Jadi saya pakainya rumus yang turun. Udah sih gitu aja. Silakan disesuaikan nanti sama studi kasus kalian. Karena kedepannya kemungkinan kalian bakal disuruh bikin studi kasus sore. Oke, segitu aja untuk penjelasan mengenai perhitungan Fuzzy Mamdani. Ya kalau kalian bingung ya, ada penjelasan yang lebih gampang masuk di otak. Menurut saya ini ada dari YouTube nih, dari si ya nggak tahu ini. Pokoknya nih ya kalian kalau misal nggak paham itu silahkan kalian ke link ini ya. Nanti ada di ininya docsnya. Karena ini contoh-contoh yang di sini itu kita ambil dari si YouTube ini, dari Bapak ini. Terima kasih Bapak. Ya kalian silakan tonton YouTube yang ini kalau misalnya kalian nggak paham sama penjelasan saya atau kurang paham ya. Karena saya juga masih belibet juga ya mungkin ya, muter-muter. Oke, saya akhiri. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan jangan lupa untuk dipelajari karena mungkin akan dijadikan tugas atau mungkin UAP. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami sampaikan. Oke, bye-bye.